Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Melanjut tentang Foreman RF Analyzer versi 1 yang sudah saya jelaskan mengenai bagian sweepernya. Dan ini adalah implementasinya ke radionya dan ke osiloskopnya sehingga muncul gambar spektrum frekuensinya. Spektrum frekuensi itu adalah bekerja pada frekuensi domain. Ke sana adalah amplitude, kemudian ke kanan adalah frekuensi. Frekuensi terendah, frekuensi tertinggi. Sedangkan pada osiloskop yang seperti ini adalah time domain, di mana waktu itu ke sana waktu, kemudian yang ke atas ini adalah amplitude tegangan. Jadi usut punya usut, untuk osiloskop yang itu tidak bisa dipakai karena XY-nya sedang bermasalah. Dan sekarang saya pakai osiloskop dual trace HMAC HM705. Modenya adalah XY, kemudian untuk volt per division channel 1 dan channel 2 sama dengan setting pada 0,5 volt. Time base tidak fungsi karena kita memakai external trigger. Kemudian receivernya adalah TA2003 yang sudah saya review sebelumnya. Ini adalah radio FM saja. Kemudian koneksi ke osiloskopnya adalah seperti ini. Ini adalah bagian dari sweeper yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ini melalui lilitan ini, kemudian di sini ada dioda varaktor yang ini. Kemudian dikopling ke Varco yang satunya. Ini mode FM ya. Kemudian dikopling dengan C30PF. Di sini ada pemancar FM DSP ini sebagai sumber signal 1. Kemudian di sini ada tuner FM ini yang berfungsi sebagai sumber signal 2. Kemudian kita akan lihat seperti apa frekuensinya, bentuk frekuensinya, tanggapan frekuensinya di spektrum analyzer. Untuk dari probe Y alias vertikal osiloskop didapatkan ke kaki 11 dari TA2003 sebagai output dari demodulator. Kemudian juga di sini harus disensing, dikirim sinyal tegangan sweeper juga. Tetapi di sini adalah sebagai antena saja, karena ternyata kalau nggak pakai seperti ini di gambarnya nggak keluar. Tentunya kan harusnya untuk spektrum analyzer harus kita shielding, harus kita masukkan dalam box pengkabelan yang bagus sehingga terhindar dari gangguan frekuensi dari luar. Akan tetapi di sini kita hanya akan membuktikan saja konsepnya seperti apa dari sweeper, FM receiver, dan osiloskop sebagai displaynya. Kemudian di sini untuk tampilannya seperti ini. Ini saya jelaskan dulu, harusnya ada ini ya. Apa itu, harus ada tempelan dengan menggunakan isolasi kertas, tekan tepat, tapi lagi habis, nggak ada isolasi kertasnya. Nah, ini adalah frekuensi bawah atas, kemudian kita coba gerakkan. Nah, hilang kadang. Kemudian kalau tuner kita gerakkan, nah itu ini frekuensi tuner. Kemudian yang satunya ini frekuensinya ini adalah untuk FM DSP modul. Kok ada ini yang nggak penting-penting, harusnya sini clean ya, namanya juga ini kan hanya secara ini ya, bodong-bodongan ya mengenai spektrum analyzernya. Kan tetapi di sini kita bisa tahu untuk memvalidasi atau mencari kebenaran dari
frekuensinya. Seharusnya juga diperhitungkan mengenai level dB-nya, kan, tetapi di sini asal keluar gambar saja ada gambar spike. Nah, ini berarti ini adalah untuk sinyalnya. Kemudian kalau ini untuk volt per division saya naikkan ke 1, maka akan turun. Kedua, maka akan seperti ini. Ini hanya pada 2 volt per division. Kemudian akan coba kita cek dengan tuner nih. Ini punyanya tuner kaleng nih. Kalau ini yang ini untuk dari FMDSP ya. Kita akan perhatikan ini untuk setiap kotaknya ini berapa megahertz untuk gesernya ya. Seperti kita ketahui untuk FMDSP modul ini gesernya adalah 100 kHz, sehingga mudah saja kalau misalkan kita ingin tahu satu kotaknya berapa kHz, tinggal dipencet saja. Ini dari puncak itu paling pojok ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu kotak itu 600 kHz. Berarti dengan rentang segini ini tinggal kalikan saja 600 kali 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali 5, 3 MHz untuk rentang ininya. Terus kenapa kok nggak full? Ya karena ini adalah tanpa penguatan. Seharusnya kalau pada spektrum analyzer beneran, maka kita harus bisa menentukan frekuensi span dari layar ini dan juga trackingnya. Selain itu juga center frekuensinya, itu penting. Kalau seperti ini kan kita tidak bisa melihat secara full, akan tetapi ini adalah hanya sebatas proof of concept. Kemudian kalau dari FM receivernya dari TA2003 nya saya gerakkan, maka akan seperti ini, hilang. Ini bisa digeser, tentunya ini adalah menggeser dari kedudukan tuningnya ya. Kalau digeser maka akan pindah dia. Kemudian ini frekuensi 99 kHz di sini kita bisa tepatkan, hilang. Nah, di sini saja cukup. Nah, pas itu. Dan kalau tuner saya pindah-pindah, nah ini tuner punya tuner buat sebagai pembanding saja ya. Ini sinyal dari tuner ini, yang ini jalan-jalan. Kemudian dengan demikian kita masih ada PR lagi, yaitu bagaimana cara menentukan dB-nya. Kita harus tahu noise floor-nya berapa, kemudian peak-nya berapa. Biasanya akan diukur itu ini sebesar 90 dB atas ke atas, minus 90 dB. Hingga kalau kita memakai step attenuator maka bisa turunkan aja, apakah per 10 dB, apakah per 20 dB, itu gampang. Dengan demikian kita bisa tahu kekuatannya, kekuatan sinyal ini, amplitudenya. Kemudian apalagi yang perlu dijelaskan? Sebenarnya spektrum analyzer itu kalau kita pahami secara per blok mudah untuk dibuat. Dengan memperhatikan dari contekan dari referensi-referensi yang ada, kita bisa membuat sendiri dari bahan-bahan yang kita punya tentunya. Kedepannya ini akan saya sempurnakan untuk mungkin akan kita buat menjadi sebuah spektrum analyzer jadi ya.
Tapi di situ saya harus membuat secara presisi untuk sweepernya agar bisa frekuensi span, bisa center frekuensi, bisa blanking segala macam, dan juga ada penguatnya di buffer sehingga kita bisa mendapatkan tampilan yang sempurna. Ya, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.